Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Sejak bulan September 2024, layanan angkutan umum bus Trans Banjar Bakula atau By the Service BTS dan bus Rapid Transit BRT telah beroperasi di Kota Martapura. Jika semula bus Tayo hanya sampai Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, kini sampai Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Namun hal ini mendapat penolakan. Bahkan sejumlah sopir angkot sempat mencegat 2 unit bus Trans Banjar Bakula yang melintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 40 atau dekat Terminal Martapura. Layanan angkutan umum bus Trans Banjar Bakula dan bus Rapid Transit telah beroperasi di Kota Martapura terhitung sejak awal September 2024. Ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, saat ditemui usai peringatan Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha Martapura, Senin tadi. Menurutnya sesuai jadwal pemerintah provinsi, BTS dan BRT beroperasi di Kota Martapura mulai pukul 5 pagi hingga pukul 20 malam. Atau ada penambahan rute yang semula hanya sampai Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, kini sampai ke Ponpes Darussalam Martapura. Adapun titik stop bus berada di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SMP Negeri 3 Martapura, SMP Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 1 Martapura, depan Bank Kalsel, dan kawasan Ponpes Darussalam Martapura. Diharapkan operasional BTS ini dapat membantu dan mendukung kehidupan masyarakat serta perekonomian di Kabupaten Banjar dengan menurunkan biaya transportasi. Operasinya mulai jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Kami harapkan kegiatan operasional BTS ini dapat membantu kehidupan masyarakat, bisa mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar, sehingga biaya angkutan atau transportasi yang dikeluarkan masyarakat bisa semakin menurun. Rute yang cuma ada penambahan rute saja, jadi yang awalnya sampai Terminal Umlam diperpanjang sampai ke Darussalam. Kali-kali kita memohon kepada pihak provinsi melalui surat bupati agar bisa masuk ke Kota Martapura sebagaimana keinginan masyarakat Martapura sebagian besar yang ingin bis itu sampai ke dalam kota. Terkait angkutan kota dan mengakomodir keluhan dari organisasi angkutan darat, khususnya sopir angkot hijau yang biasa mangkal di Terminal Martapura, Dishub Banjar akan melakukan pertemuan agar bisa dicarikan solusi yang terbaik. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sejak mulai dioperasikan pada 1 September tadi, keberadaan bus Trans Banjar Bakula atau bus Tayo mendapat aksi penolakan dari ratusan sopir angkutan kota atau angkot Martapura. Buntut dari penolakan tersebut, para sopir angkot sempat mencegat 2 unit bus Trans Banjar Bakula saat melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 40 atau dekat Terminal Martapura. Menurut para sopir, keberadaan bus Tayo dikhawatirkan mengancam pendapatan mereka di tengah kondisi sepinya penumpang. Usai menemui perwakilan sopir angkot yang datang dengan iringan 25 unit angkot hijau, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, memastikan siap mengakomodir keluhan para sopir. Dishub Banjar juga menyosialisasikan agar sopir angkot membentuk organda berbadan hukum, baik PT, CP, atau koperasi sesuai undang-undang. Tanggapan tuh kalau bisa jangan beroperasi bis, kasihan yang supir angkot. Nah, sudah taksinya sepi, ditambah bis masuk, makinnya sepi lagi. Nah, itu aja. Kalau kami bukan mencegat, bukan menghentikan ya, tapi kami menyampaikan aspirasi kami, tolong dihentikan dulu sementara. Nah, jangan sampai kita menegakkan pemilu ada gejolak karena apa? Tidak ada kesepakatan. Kita menghendaki semuanya ini sepakat dan sesuai aturan, baik para supir maupun pemerintah harus sepakat dulu.
jangan sampai keputusan diambil ini menyimpang dari kehendak masyarakat dan kehendak pemerintah. Nah, itulah sepakatan kita atur dulu, baru dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita kehendaki bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama supir. Jadi kita dirapatkan, disosialisasikan, ayolah kalau memang kawan-kawan sopir taksi, sana kita menyebutnya organda ya, karena Kabupaten Banjar belum ada organda. Dan, sudah kita ajak mereka bikin organda belum juga sekarang. Nah, kita ajak mereka diskusi bareng, mandirkan. Ya nantilah kita bikin, misalnya saya bikin dulu koperasi. Nanti pemerintah sudah akan menyiapkan dana untuk ke koperasi untuk mereka jadi feeder ke jalan mengumpan tayo itu tadi. Ya, jangka panjang lah berarti. Jangka panjang. Solusi sekarang juga jangka panjang. Sekarang juga sudah ada provinsi perubahan ini kan, langsung kita actionkan. Tapi kan saat ini kan Japin tadi belum legal. Kan belum ada koperasinya juga mereka. Kayak apa kita ngasihkan uang? Makanya saya bilang undang-undang itu sudah tahun 2020 Ya. bahwa semua angkot itu tidak bisa lagi dimiliki oleh atas nama pribadi, harus oleh badan hukum. Ya. Nah, itu sudah ada aturan hukum positif. Ya, ayolah kita berubah sama-sama kawan-kawan. Kalau memang dia anak berbisnis di transportasi, kita bikin badan hukum koperasi. Dengan adanya legalitas, pemerintah dapat melakukan pembinaan dan menjadikan taksi angkot sebagai feeder angkutan bus dengan anggaran 160 juta untuk feeder yang telah memberikan pelayanan yang dananya diambil dari APBD perubahan tahun 2024. Saat ini feeder angkutan bus Tayo baru direalisasikan untuk trayek Bincau ke Sekumpul dan Pasar Martapura, serta trayek dari Tanjung Rema ke Sekumpul dan Cindai Alus ke pusat kota Martapura. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pimpinan pusat Muhammadiyah menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Hal ini bisa membangun dan memperkuat persatuan serta mendorong pemerintah untuk menyampaikan dan mendialogkan masalah-masalah perdamaian dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia. Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia dengan beragam kegiatannya, bahkan telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Atas kedatangan Kepala Negara Vatikan ini, Muhammadiyah menyambut baik kunjungan Paus Fransiskus yang merupakan kehormatan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia di tengah kesibukan dan jadwalnya yang padat. Ketua PP Muhammadiyah Haider Nasir di sela pelantikan Rektor UMB menyatakan dalam konteks hubungan antar umat beragama, khususnya hubungan Islam dan Katolik, kunjungan Paus Fransiskus menunjukkan arti penting Indonesia dan komitmen Paus Fransiskus dalam membangun dan memperkuat hubungan Katolik dengan dunia Islam. Bersama dengan Grand Sheikh Al-Azhar, Ahmad El-Tayyib, Paus Fransiskus menandatangani dokumen Abu Dhabi tentang Human Fraternity. Dokumen Abu Dhabi merupakan dokumen yang menunjukkan kesamaan spirit ajaran dan komitmen Islam dan Katolik dalam membangun harkat dan martabat kemanusiaan, serta kerjasama antar iman dalam perdamaian. Selain itu, ada hal yang lebih penting menurut Haidar, hendaknya pemerintah Indonesia dapat menjadikan pertemuan dengan Paus Fransiskus untuk menyampaikan dan mendialogkan masalah-masalah perdamaian dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia. Kunjungan Paus ini bagi Indonesia mengambil prakarsa untuk menjadi pelopor memberi solusi permanen bagi Palestina dan Israel, juga dalam hal Ukraina dan Rusia. Karena apa? Sudah tidak zamannya lagi di negara di tingkat dunia yang mengaku berperadaban modern, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan dan perdamaian, kok masih ada, gitu ya, masih ada tindakan-tindakan negara dan bangsa yang ekspansif, yang agitatif, bahkan berbau kolonialisme, yang itu harus kita hentikan bersama menuju hidup damai berdampingan
secara bermartabat dan berdaulat. Saya pikir jadikan kunjungan Paus ini untuk mengambil prakarsa-prakarsa secara proaktif bagi Indonesia. Diketahui Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia sejak 3 sampai 6 September, merupakan kunjungannya kembali ke negeri ini setelah 35 tahun silam. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PP Muhammadiyah hadir langsung dalam rapat konsolidasi persyarikatan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalsel yang banyak menyampaikan perkembangan organisasi agar lebih maju ke depannya. Beragam isu kebangsaan, keumatan, dan khususnya organisasi dikupas Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir saat konsolidasi persyarikatan PWM Kalsel yang berlangsung di Aula Kampus 1 UMB Jalan Es Parman, Banjarmasin, Senin malam. Sebagai salah satu ormas Islam tertua dan terbesar di negeri ini, Muhammadiyah telah banyak berbuat untuk umat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Meski begitu, menurut Haidar, Muhammadiyah ke depan harus memperkuat bidang ekonominya. Seiring banyaknya kompetitor yang masuk dari luar negeri yang didukung kekuatan konglomerasi yang canggih, sehingga Muhammadiyah tak boleh ketinggalan. Dirinya mengatakan potensi persyarikatan dalam mendongkrak ekonomi sangat besar. Karena saat ini saja di Amal Usaha memiliki 167 perguruan tinggi dan 126 rumah sakit, yang kini sedang mendesain rumah sakit bertaraf internasional. Meski begitu, Muhammadiyah tak mengesampingkan semangat dari surah Al-Ma'un, yaitu melayani para duafa. Kan ada Muhammadiyah bergerak di bidang ekonomi sebagai pilar ketiga setelah pendidikan sosial kesehatan. Maka dari Muhammadiyah juga bergerak ke situ, memperkuat BPS, BPRS, kemudian kita mencoba konsolidasi perbankan, lalu gerak ekonomi mulai tumbuh, ya. Misalkan seorang Muhammadiyah mengembangkan bisnis hotel. Ini baru langkah-langkah awal yang bersifat proposal. Nah, ke depan kita harus bergerak lebih maju lagi karena atas hukumnya. Dimanapun itu, ini banyak karya-karya yang membuktikan mereka yang punya kekuatan ekonomi itu akan bisa menjalankan politik bahkan agama. Kekuatan agama dulu kan kekuatan yang dominan di Jazirah Arab kaum Quraisy, maka Nabi lahir dalam kultur kaum Quraisy itu. Mungkin kalau dalam kultur yang bukan Quraisy saja Nabi diperlakukan begitu ya, apalagi bukan Quraisy. Jadi Allah pun melahirkan Nabi dalam tradisi besar yang dia besar kan lahir dari pras yang kuat. Kehadiran Haidar Nasir menjadi kebahagiaan tersendiri bagi PWM Kalsel karena di sela kesibukannya menyempatkan diri untuk bertatap muka dan mencerahkan warga persyarikatan. Dan ini dijadikan momentum untuk penguatan konsolidasi untuk dilanjutkan hingga tingkat ranting. Maka dalam kesempatan ini kami memanfaatkan kehadiran beliau di Banjarmasin untuk kita saling untuk mencerahkan warga Muhammadiyah di Banjarmasin yang akan berbicara tentang konsolidasi organisasi kita di Muhammadiyah Kalimantan Selatan ini. Nah, secara garis besar kami meminta kepada beliau untuk memaparkan tentang bagaimana masalah-masalah keumatan, masalah-masalah kebangsaan, dan masalah persyarikatan, terutama di Kalimantan Selatan. Nah, hal ini adalah untuk meningkatkan rasa soliditas kami di Kalimantan Selatan, Muhammadiyah, dan juga memanfaatkan momen yang sangat berharga ini dengan kedatangan beliau, karena begitu padatnya jadwal beliau, maka saat ini kami memanfaatkan semaksimal mungkin. Diketahui agenda Haidar Nasir ke Kalsel sendiri dalam rangka menghadiri pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, unit pengumpul zakat Bank Kalsel kembali menyalurkan bantuan rombong barakah kepada pelaku MKM di Kota Banjarmasin.
dengan harapan semakin menarik minat pembeli sehingga dagangan mereka laris manis. Bank Kalsel terus mendukung UMKM untuk berkembang melalui pemberian rombong barokoh. Terbaru Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin kembali menyerahkan rombong tersebut kepada beberapa pedagang seperti pedagang bubur ayam, minuman es, pentol hingga gado-gado berlangsung di kantor pusat Bank Kalsel Selasa 3 September 2024. Fahrudin menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari para pegawai Bank Kalsel setiap bulan dan dikelola oleh unit pengumpul zakat. Selama beberapa tahun terakhir telah konsisten dalam menyelenggarakan program seperti ini, bahkan sejak awal tahun saja sudah ada 16 rombong yang diberikan. Bahkan program ini akan disalurkan ke 13 kabupaten kota untuk meningkatkan usahanya lebih maju dan berkembang. Alhamdulillah hari ini Bank Kalsel melalui unit pengelola zakat kita sudah bisa memberikan 6 rombong ya, 6 rombong barokah kepada pelaku UMKM di sekitar kantor Bank Kalsel di Kota Banjarmasin. Ini bentuk kepedulian kita terhadap pengembangan usaha kecil, juga zakat yang dikumpulkan dari karyawan Bank Kalsel yang rutin dilakukan setiap bulan untuk kita berikan kepada masyarakat dengan pemberdayaan ekonominya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memperlancar perdagangan yang mereka lakukan, bisa menambah penghasilan, dan juga insya Allah ke depan itu tidak hanya di Banjarmasin ya, beberapa daerah juga akan kita coba sambangin, dan mudah-mudahan rombong barokah ini menjadi ikon bahwa di setiap daerah nanti ada rombong-rombong barokah yang diinisiatif oleh Bank Kalsel untuk pengembangan usaha. Sementara para penerima bantuan mengaku sangat bersyukur dan semakin termotivasi dalam meningkatkan usahanya dan berharap Bank Kalsel semakin maju dan berkembang. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, program roadshow sosialisasi sertifikasi dan jaminan produk halal oleh Komisi Infokom MUI Kalimantan Selatan untuk yang ketiga ini menyasar kawasan objek wisata di Kabupaten Tanah Laut. Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Sabtu akhir pekan lalu melanjutkan roadshow sosialisasi, sertifikasi, dan jaminan produk halal. Kali yang ketiga ini menyasar para pedagang makanan dan minuman di objek wisata Pantai Tabanio di Kabupaten Tanah Laut atau berjarak lebih kurang 60 km dari kota Banjarmasin. Tak hanya itu, tim roadshow juga menyasar para pengolah makanan ringan yang tergabung dalam kelompok UMKM setempat. Selain membagikan brosur dan menjelaskan program sertifikasi halal, juga menyebutkan tentang rencana launching Indonesia produk halal tahun 2026 mendatang. Hampir di setiap lokasi yang didatangi, tim roadshow Komisi Infokom MUI Kalimantan Selatan mendapatkan respon yang positif. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pemirsa, akan kita simak bersama mempertahankan tradisi budaya di tengah era modern. Kami segera kembali.